Halo, nama saya Daniel Melki. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Pemasaran Jasa. Unsur-unsur desain jasa. Yang pertama, ada fisik. Fisik berhubungan dengan aspek-aspek yang dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh pelanggan dalam pelayanan jasa, seperti fasilitas, peralatan, dan lingkungan fisik. Yang kedua ada proses. Proses ini mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk memberikan nilai kepada pelanggan, termasuk komunikasi dan koordinasi dengan pelanggan. Yang ketiga, ada kepribadian. Kepribadian ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan perasaan dan pikiran pelanggan dalam pengalaman pelayanan jasa, termasuk sikap dan perilaku karyawan dan pelanggan lain. Yang keempat, sosial. Menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan interaksi manusia dalam pelayanan jasa, termasuk sikap dan perilaku karyawan dan pelanggan lain. Yang terakhir, simbolik. Meliputi aspek-aspek yang berhubungan dengan makna atau pesan yang disampaikan oleh desain pelayanan jasa, seperti identitas dan reputasi. Lalu, ada pemisahan antara high contact operation dan non-contact operation dalam desain sistem jasa. Perlu pertimbangan dalam pemisahan antara high contact operation dan non-contact operation dalam sistem jasa, karena high contact operation memerlukan perhatian khusus pada pelatihan karyawan, interaksi interpersonal, dan manajemen pengalaman pelanggan secara langsung. Untuk non-contact operation memerlukan fokus pada efisiensi operasional dan teknologi untuk meningkatkan layanan tanpa interaksi langsung. Lalu ada 10 dimensi kualitas jasa. Yang pertama ada keandalan. Keandalan yaitu kemampuan memberikan layanan yang dapat diandalkan dan konsisten. Lalu yang kedua ada daya tanggap, yaitu kecepatan dalam memberikan layanan dan merespon kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, keberlanjutan, yaitu kepercayaan dan kompetensi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan pelanggan. Yang kelima, wujud, yaitu aspek fisik dan materi dari layanan yang dapat diamati. Berikutnya, jaminan, kepercayaan dan keyakinan yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu kemudahan akses dan ketersediaan layanan. Yang kedelapan ada komunikasi, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketujuh, yang kesembilan ada keamanan, yaitu perlindungan dan keamanan dalam penyediaan layanan. Yang terakhir, kenyamanan, yaitu kemudahan dalam penggunaan layanan. Lalu, ada contoh dan klasifikasi segmentasi pasar. Klasifikasi segmentasi pasar itu ada dua, yaitu demografis dan psikografis. Demografis ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan. Contohnya adalah produk jasa konsultasi keuangan untuk kelompok usia 30-45 tahun. Lalu yang kedua, psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai dan minat. Contohnya spa dan resort kesehatan untuk kelompok yang peduli dengan kesejahteraan relaksasi. Lalu kelemahan segmentasi pasar, yaitu ada overlapping segments, yaitu terdapat potensi untuk tumpang tindih antar segmen. Akibatnya akan sulit untuk mengelola dan memasarkan kepada setiap segmen dengan efisien. Biaya tinggi. Proses segmentasi, targeting, dan positioning dapat memakan biaya yang signifikan. Lalu yang terakhir ada resiko pemutusan pasar. Pemasar yang terlalu fokus pada segmen tertentu dapat kehilangan pelanggan
potensial di luar segmen tersebut. Lalu, ada hubungan antara brand positioning dan produk life cycle. Brand positioning membantu untuk menentukan cara produk atau jasa dilihat dari konsumen yang dapat mempengaruhi siklus hidup produk. Lalu yang kedua, posisi merek yang kuat dapat membantu produk tetap relevan dan diinginkan selama berbagai tahap siklus hidup produk, seperti pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Lalu, perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Corporate design melibatkan aspek visual, seperti logo, warna, dan desain grafis yang mewakili merek perusahaan. Corporate identity lebih luas dari corporate design, karena mencakup seluruh identitas perusahaan, termasuk nilai, budaya, dan citra merek. Hubungan antara keduanya adalah corporate design adalah bagian dari corporate identity, membentuk aspek visual yang dikenali secara eksternal. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan kesan keseluruhan tentang perusahaan di mata dan pemangku kepentingan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.